36. Rendezvous. 2 tahun berlalu, Baby kini menjajaki kursi mak kelas 3 sementara Dija baru saja lulus. Sepi sudah hidupnya di pondok ini. Dija sudah lulus dan dia tak punya sahabat lagi. Ditambah Hamad yang tak kunjung pulang. Seharusnya 6 bulan lalu ia pulang karena sudah selesai pendidikannya. Tapi tinggalnya ia diaman diperpanjang untuk masa khidmat selama 1 tahun. Jadilan Baby wajib menanti 1 tahun lagi. Ngepasin banget sih. Pas dia lulus mah. Nilainya? Sama saja. Segiat apapun ia belajar nilainya maksimal hanya JT70. Itu saja sudah bagus. Sampai Bu Siti, yang selama ini memberinya motivasi ikutan mengakui. Dan memberinya motivasi untuk mempertahankan nilai itu kalau nggak bisa naik. Katanya pujaan hatinya Gus Hanan sudah pulang tahun kemarin. Tapi sampai sekarang calon penerus pondok ini masih aja jomblo. Dan Ning Melati masih aja getol juga ke sini untuk ngadain acara audisi Got Talent berhadiah beasiswa itu. Walau kini tekanan ke Baby sudah berkurang, Gus Malik sudah gak ngincer dia. Karena beliau sudah menikah. Baguslah. Walau sudah menginjak kelas 3. Atau kalau sekarang sistemnya kelas 12 namanya. Baby masih dapat kerjaan sampingan. Ya kerjaan ini dimulai sejak setahun yang lalu. Ia diminta untuk menghias mural sekolah atau pondok. Ya ini juga harus dengan persetujuan dirinya, pihak pondok, dan waktunya yang pas. Tidak boleh nabrak jadwal apapun, dan berhubung bebinya juga suka. Ya dia sanggupi. Seperti saat ini, pas masih seminggu libur sekolahnya dan dia dapat panggilan ke Pondok Asalam, yang bisa ditempuh 30 menit dengan naik motor. Ya di daerah 30 menit naik motor itu jauh ya. Beda dengan di kota. Kalau dibilang 30 menit berarti dekat. Karena di kota ada plus macetnya. Kalau di daerah begini 30 menit itu sudah melanglang buana. Ya karena banyak sawah dan jalannya lempeng aja. Kecuali ke daerah kota. Pondok pesantren Asalam ini juga khusus pondok perempuan. Jadi ia leluasa juga ke sana untuk bekerja. Hanya perlu izin minjem motor ke Gus Hanan, yang diberi juga motornya suaminya. Jadi Baby sebenarnya nggak minjem juga sih. Hari Minggu pagi, ia bersiap untuk ke rumah Ustadz Hamad dan sudah membawa perabotannya. Cat, kuas dan sebagainya. Ia sudah dapat izin semalam dari Gus Hanan. Kini Baby tinggal menata semua perabotannya dan budal jalan menuju pondok tersebut. Ia sudah diantar kemarin, jadi sekarang perdana dia pergi sendirian. Plus Gus Hanan sedang ada urusan. Sejak pagi orang itu sudah menghilang. Ya gak ngaruh juga sih. Suka-suka dia juga. Bismillah. Ucap Baby lalu ngegas. Perlahan aja. Sesuai dengan pesan si Pak Bos. Beliau sudah tahu kalau Baby yang memakai motornya. Dan sudah dapat izin juga. Baby memang sejak awal bisa kok naik motor. Lihailah. Ia tiba di pondok dan menjalankan tugasnya. Lumayan. Ia dibayar harian, plus makan dan jamuan lainnya. Ia dibayar 100.000 satu hari. Plus makan dan belum lagi kalau pulang sudah bawa buah, besek dan sebagainya. Pikirnya Baby sih, semua makanan dan plus-plus ini lebih banyak dari 100.000. Kalau ia sih bukan karena bayaran atau karena beseknya ia mau mengambil job seperti ini. Tapi karena hobinya. Sudah habis area di pagar musyola, sudah ia lukis semua. CKKT. Jadi ia sama saja mencari lahan baru, plus pembaharuan alat catnya. Karena semua alat disediakan di pondok. Ya cat utama dan sebagainya. Ia hanya perlu membawa cat pendamping, hiasan untuk cleaning dan sebagainya aja. Tiba di pondok. Seperti biasa ia disambut dan diberi suguhan terlebih dahulu. Ia tak mau berlama-lama. Langsung eksekusi. Hari ini yang dilukis hanya satu area saja. Tapi memang yang mau dilukis cukup besar. Nama pondok. Di area dalam gapura pondok. Panas-panasan sudah biasa. Toh dia nggak putih-putih banget. Jadi ya nggak masalah hitam dikit mah. Toh pak suami masih lama pulangnya. Nan, kemana dia hari ini? Beneran ke pondok Banat itu? Tanya Hamad. Ia sengaja memberi kejutan dengan pulang lebih awal. Ia sudah dapat izin pulang dari ustadznya. Dan nanti akan kembali untuk lulusan. Ia sudah 6 bulan berkhidmat dan minta izin ngajar di pondok Darul Ilmi di Indonesia. Kan sama ngajarnya, jadi diizinkan. Toh ustadznya sudah tahu profesi Hamad seperti apa.
Ia juga menceritakan kalau ia meninggalkan istrinya di tanah air. Jadinya, lolos. Ia boleh pulang. Hanan juga sedang kung kali kong dengan Hamad. Ia menjemput diam-diam. Tak ada satupun orang di pondok yang tahu, khususnya Baby. Ia menurut saja dengan permintaan temannya itu untuk membuat ini sebuah rahasia. Kak Salam, tadi malam sudah izin, dan sudah aku beri kuncinya. Dia makin getol ngambil job. Tawaran maksudnya. Semenjak Dija sudah lulus. Kayaknya dia tak terlalu akrab dengan yang lainnya. Asal dia gak kecapekan aja. Soalnya dia juga suka sih. Dia aliran yang lebih condong ke seni. Makanya dia lebih suka ke seni. Saat ini jam 11 siang. Waktunya makan juga. Dan wajar aja kalau perut Hamad sudah berbunyi sejak tadi. Ia sudah kangen masakan lokal. Walau istrinya gak pernah masak. Dan ia tak tahu Baby bisa masak atau tidak. Ia kangen makanan lokal. Lapar, Mak. Mau makan dulu ah? Gak deh. Makan bareng Baby aja nanti. Kamu panggilinnya dia ke rumah. Pinta Hamad. Siapa, bos? Walau perutnya sudah berbunyi sejak tadi. Ia tahan saja. Ya maklum dia hanya makan roti lapis untuk sarapan tadi. Tak kenyang sama sekali. Mereka sudah tiba di area pondok, ya sedikit lagi. Melewati 2 lampu merah lagi akan sampai. Hamad menikmati pemandangan sekeliling, yang sebenarnya terlihat biasa aja. Ya normal. Tapi ia yang terlalu sering melihat padang pasir dan bangunan kuno. Lalu datang ke Indonesia yang hijau royo-royo begini, rindang. Bahkan di kanan kiri jalan raya yang lumayan ramai masih ada banyak sawah, kebun warga. Indah, menyegarkan hatinya. Apalagi kalau ditambah melihat sang pujaan hati. Wah, tambah segar sepertinya dia nanti. Ia iseng melihat ke samping kirinya. Ada banyak pengendara yang sama-sama berhenti di lampu merah ini. Agak lama. Karena lampu merah ini salah satu lampu merah yang padat. Banyak tempat penting di area sini. Ke kiri ke pasar utama. Ke kanan ke perumahan padat penduduk. Ke depan arah ke pondok. Ia akan berbelok di lampu lalu lintas selanjutnya. Pandangannya tertuju pada perempuan berhijab panjang di atas motor. Bagian depan motornya padat barang. Si perempuan bergamis hitam itu juga masih pakai tas ransel yang sepertinya padat sekali bawaannya. Wah, ini pasti mahasiswi. Lalu ia melihat ke arah helmnya. Helm gaul kekinian, yang berwarna pink dengan gambar kartun lucu-lucu. Gak safety sama sekali. Ia lalu melihat ke bawah. Memantau. Tiba-tiba saja ia ingin menilai perempuan ini. Kalau kerudungnya sudah panjang, gamisan juga, apa pakai kaos kaki? Matanya turun. Pakai kaos kaki. Si perempuan itu juga pakai kaos tangan. Tapi sepertinya itu lebih ke urusan biar gak panas saja. Mata Hamad lalu beranjak ke motornya si gadis itu. Motor yang ia kenali, lalu matanya tertuju pada plat motornya. Kok? Gumamnya sambil menunjuk ke arah motor dan gadis itu. Opo, Mak? Itu. Kok kayak motorku? Hamad menunjuk. Lalu Gus Hanan ikut memperhatikan ke arah yang ditunjuk. Oh. Hahaha. Lah wong itu bojomu dewe, Mak. Itu si Baby. Palingan baru pulang. Ucap Hanan cepat sambil terkekeh. Nan. Suruh menepi, Nan. Suruh naik sini, Nan. Ucap Hamad yang tiba-tiba semangatnya memuncak. Pantas kok matanya langsung tertuju pada sosok itu. Lah wong itu istrinya sendiri kok. Kalau dia masuk sini. Kamu mau ngusir aku gitu? Naik motornya dia. Udah di pondok aja. Tuh no di sana. Jangan di jalan lah. Masa kawin lari sih? Ledek Hanan lagi. Jahat kamu, Nan. Gerutu Hamad yang kini matanya enggan mengedip dari sosok itu. Baby. Apa benar itu kamu? 5, 4, 3, 2. Pertama. Lampu hijau. Si pengendara motor langsung ngegas dan hilang dari pandangan. Ah, kamu sih, Nan. Kelamaan. Dia duluan kan? Protes Hamad kini. Si supir hanya mengelus dada. Kok tega, men? Ya nanti kan kamu ketemu sendiri, Mak. Haduh. Rewel banget sih ini anak. Gak pengertian banget jomblo nangis ini. Lah kamu sendiri. Salahnya.
Kenapa waktu Fitria pulang kamu nggak langsung lamar? Nikahi. Ledek Hamad. Kamu nggak tahu kabarnya, Mat. Fitria itu pas pulang, dia sakit, Mat. 2 bulan, 3 bulan setelahnya dia meninggal. Dia pesan waktu sakit keras itu, gak mau dinikahi. Padahal tadinya sudah banyak yang ngelamar dia. Apa gak tambah ngenes aku, Mat? Perempuan yang aku tunggu selama ini, pulang dengan gelar S2-nya. Tapi ia tak lama di sini dan dipanggil Allah. Innalillahi. Kok aku baru dengar? Allahumma gfir laha warhamha wa afiha wa'fuanha. Masya Allah, memang orang itu. Masya Allah. Itu saja yang bisa aku ucap. Dia aktif di kemahasiswaan dan benar-benar definisi muslimah yang solehah. Masya Allah. Di Tarim itu, dia sendiri yang bilang, indahnya Tarim dan udaranya yang berbeda. Udara penuh iman dan takwa. Dia bilang selama ia di sana, ia tak pernah sakit. Padahal katanya kalau di Indonesia dia sering sakit-sakitan, yang flu. Apalah? Ya aku gak tahu kalau dia ada sakit keras. Rezekinya dia, Mat. Dia diberi nikmat tinggal di kota para wali, kota yang hanya dikunjungi dan ditinggali beberapa hari saja pasti bisa membuat orang, pengunjungnya berubah. Semua ilmu, kesalehan ada di mana-mana, sejauh memandang. Indah memang, siapa yang tak mau ke Tarim? Ucap Hanan kini matanya berkaca. Ya Allah. Nan, itu namanya bukan jodoh. Insya Allah jodohmu ada yang lebih baik untukmu. Aku gak tahu sungguhan, maaf ya Nan. Gak apa. Ya itu. Jodoh. Maut semua rahasianya Allah. Gumamnya. Kini mereka tiba. Tempat parkir. Walau Hamad sempat berdoa bisa bertemu Baby. Ia sudah tahu kalau tak mungkin Baby kesini. Pasti dia ke pondok dulu. Meletakkan semua cat. Atau malah ke rumahnya dulu untuk balikin motor. Kira Baby di rumahku apa di pondok ya Nan? Tanya Hamad membawa tasnya dari bagasi. Pondok, rumah. Ya gak tahu Mat. Ia menjawab seadanya, membantu membawa satu kardus bawaan Hamad tadi. Kok dari luar negeri bawaannya kardus sih? Indonesia sekali. Itu buat buyamu. Dan Bu Nyainan. Semua kesukaannya beliau. Ucap Hamad lagi. Jeti semua barang yang di kardus untuk Pak Kiai. Ya kamu sendiri yang ngasih Mak. Masa aku? Munculkan dulu hidungmu yang tambah maju ke Buya. Biar Buya tahu. Murid kesayangannya sudah pulang. Mereka berjalan masuk. Dan Hanan berhenti lalu mencolek Hamad. Tuh. Motor sudah diparkir. Baby udah landing ke asrama berarti. Wek. Sabar ya bro. Ledeknya. Hamad mendengus panjang. Sabar. Sebentar lagi bisa temu kangen. Baby memarkir motor di parkiran semestinya. Lalu ia langsung bawa semua peralatannya ke dalam. Ini dulu diamankan. Urusan kunci motor. Mah gampang lah. Besok juga bisa. Atau nanti malam deh. Yang penting ini cat diamankan dulu lalu ia mandi. Makan. Bro. Muka ini udah tebel bener rasanya. Campuran debu. Cat dan keringat. Ia masuk ke asrama. Lalu mengambil baju ganti untuk mandi. Ia mandi dulu baru mau makan. Ya walau makanannya sisa-sisa. Resiko makan telat. Walau ia tadi dapat besek makanan dan buah sih. Rencananya. Nanti ia mau bawa besek buah itu ke rumah Pak Kiai. Ia senang saja kalau bisa ngasih sesuatu ke Bu Nyai, yang sudah baik kepadanya selama ini. Jeti besek nasi akan ia biarkan untuk sore. Hehe. Kan dia bisa aja lapar lagi sore nanti. Jeti sekarang nyari makanan di kantin, baru ke rumah Pak Kiai. Nasi besek buah. Biar aman. Kalau ditaruh di kamar asrama, bisa terendus anak-anak dan jadinya Baby sungkan sendiri. Masa hutang mata? Udah kadung kelihatan gak nawarin. Kalau besek makanannya sih gak apa. Nasinya banyak. Lauknya juga. Bisalah dimakan satu kamar bareng, walau cuma sesuap dua suap. Ia mandi dan berganti baju. Menyiapkan besek buah untuk dibawa ke rumah Pak Kiai. Ia langsung menyomot cadarnya, dan juga besek itu. Nasi besek ini aja dulu deh, makannya nanti aja. Di jalan ia sempat bertemu Najwa, si ketua kelas waktu ia kelas 1. Sampai kelas 3 sekarang masih sekelas dan dia juga ketua kelasnya.
Kan ajaib sekali anak itu. Efek baby sudah tak bersama dengan Dijah adalah, ia jadinya kesepian. Jarang ngobrol dan jarang juga bisa ketawa ketiwi. Kamu dipanggil ke rumah Pak Kiai, ucap Najwa ketus. Ah, Najwa ketus mah sudah biasa. Kapan sih dia ramah nan manis? Oke, ini juga mau ke sana. Mau balikin kunci ngasih ini. Makasih ya Naj. Ucap baby sok ramah aja. Walau tahu takkan direspon juga sama Najwa. Baby berjalan dengan tenang. Tak ada firasat apapun. Ia berjalan lancar saja sampai ke rumah Pak Kiai, tak ada banyak sandal di sana. Jadi tak ada tamu juga kan? Assalamualaikum. Ucap baby di depan pintu. Waalaikumsalam. Baby. Cepet bener udah sampai. Jawab Bunyai. Baby cium tangan dan langsung memberikan besek berisi buah-buahan yang tadi diberikan kepadanya dari pondok Asalam. Ini. Dari pondok tadi Bunyai. Baby dapat makanan banyak, sama buah. Keingetan Bunyai suka buah juga. Hehehe. Ini buat Bunyai. Alhamdulillah. Duh Masya Allah senangnya. Kamu gak capek Beb? Ya lumayan. Cuma panas aja kok. Gak capek. Kan cuma lukis-lukis. Ucap baby tenang. Pandangannya memutar ke sekeliling. Kenapa ada kardus lumayan besar yang setengah terbuka ya? Ah, biasa itu mah. Baby memberikan juga kunci motor. Bunyai. Ini kunci motornya. Titip ke Gus Hanan. Makasih. Ucap baby memberikan kunci motor suaminya ke Bunyai. Kan yang megang kunci selama ini Gus Hanan. Jadi harus dibalikin ke dia juga. Loh, balikin ke orangnya aja sekalian. Sini, lagi pada makan. Kamu sekalian makan aja, Beb. Ya. Gak usah Bunyai. Saya gak enak, sungkan sama Pak Kiai. Hehe. Apa sih? Kamu sudah seperti anak sendiri, Baby. Ayolah. Sekalian kasih kunci motornya ke sana. Bunyai ini cenderung maksa kalau urusan makan. Jadinya Baby pasrah saja digandeng Bunyai. Ia membiarkan tangannya digandeng masuk biar kesannya dia dipaksa gitu. Ia masih dengan cadarnya. Dan malu-malu masuk, karena kesannya numpang makan banget gitu. Ini bebinya udah datang, sini duduk Beb. Ucap Bunyai. Dan barulah Baby mendongak. Melihat siapa saja di sana. Walau hanya setengah pandangan saja, ia tak berani mendongak sempurna. Ya gak sopan. Ia hanya melirik sedikit. Tapi nyesal. Kok ia melihat pemandangan yang aneh? Ada orang lain di samping Gus Hanan, dan sedang melirik juga ke arahnya. Ah, palingan ini imajinasi. Saking kangennya kayaknya. Baby duduk dan mengambil piring, ya malu. Masa nunggu diambilin? Ayo Baby dimakan. Baby kok gak cium tangan dulu sama suaminya? Apa udah gak ngenali ya? Tanya Bunyai menggoda. Baby mendongak sempurna kini. Ia melihat ke arah Bunyai, lalu ke sekeliling. Matanya membulat. Berhenti sudah centong nasi di udara saking si pemegang sedang syak. Kaget. Ini beneran Ustadz Hamad? Tanyanya pada diri sendiri tapi kekencengan. Membuat semua orang terkekeh. Sosok itu juga ikutan tertawa. Geli dengan kelakuan istrinya. Ya, iyalah. Masa enggak? Ucap Gus Hanan bercanda. Baby melirik kesal. Bisa-bisanya. Lah kok dia nggak tahu? Gak ada kabar apapun juga.